Halo teman kece, how are you today? Are you ready for a lesson? Today we're going to learn English with Kak Jihan and we're going to discuss soal Hot Kelas 9 dengan topik Narrative Text. Now read the following text. Anne of Green Gables. Matthew and Marilla Cuthbert are unmarried siblings who live on their ancestral farm, Green Gables, in the quiet town of Avonlea on Prince Edward Island, Canada. Matthew is 60, and since he's getting too old to handle the farm work on his own, the Cuthberts decide to adopt an orphan boy to help him. Matthew arrives at the train station and finds an orphan girl instead of a boy. The orphanage sends 11-year-old Annie Shirley by mistake. Anne's talkativeness and spirit charm Matthew, who shyly tells Marilla that he wants to keep her. Marilla hesitates at first, but after a trial period, she agrees to let Anne stay on. Anne is a talkative and happy girl, despite living an impoverished life as an orphan. Though she lacks social graces and education, she has a rich and sophisticated fantasy life and an optimistic and generous spirit. Because Anne acts according to her instincts and not to a code of manners, she unintentionally defies expectations of proper ladylike behavior. Anne tries hard to oblige Marilla and follow her rules of social conduct, but she makes many mistakes, such as using liniment instead of vanilla in a cake, letting a mouse drown in the plum pudding sauce, and delivering a heartfelt but ridiculous prayer on her first attempt to pray before bed. Anne never had real friends before living in Green Gables, so she was forced to invent imaginary playmates. In Avonlea, she meets Dinah Barry, a neighbor who quickly becomes her best friend. One afternoon, Anne invites Dinah to tea and accidentally gives her red currant wine instead of a non-alcoholic raspberry cordial. Dinah returns home drunk, and Dinah's mother, thinking Anne has intoxicated Dinah on purpose, forbids the girls to speak. The agonizing period of estrangement lasts until Anne saves Dinah's sister, who is sick with croup, which causes Miss Barry to forgive her. At school, Anne feuds with a handsome, smart boy named Gilbert Blythe. When they first meet, Gilbert taunts Anne by calling her carrots and pulling her red braid. Anne is extremely sensitive about her red hair, and Gilbert's teasing infuriates her. She screams at him and smashes a slate over his head. This incident marks the beginning of a rivalry between Anne and Gilbert, the two smartest pupils. However, her long-standing competition with Gilbert Blythe changes to an affectionate and familiar rivalry when, after 4 years of mutual silence, they both go to Queen's Academy. Striving to make Matthew and Marilla proud, Anne devotes herself to her studies wholeheartedly and earns the prestigious Avery Scholarship, which grants her enough money to attend a 4-year college the following fall. Thrilled by her future prospects, Anne goes home to Green Gables. Matthew, who has been having heart trouble, dies of a heart attack. When Anne learns that Marilla is likely to go blind, she decides to stay at Green Gables and teach nearby so that she can care for Marilla, giving up her aspirations for a 4-year degree. Gilbert hears of her decision and gives up his post as the teacher at Avonlea School so that Anne can teach there and be closer to Marilla. After 5 years of rivalry, Gilbert and Anne forge a close friendship. Though her future path has narrowed considerably, Anne remains eternally optimistic and thinks cheerfully about her future. So the question is, what lesson can you learn from Anne's story? Oke teman kece, sebelum kita menjawab soalnya, mari kita terjemahkan bacaannya. Anne dari Green Gables. Matthew dan Marilla Cuthbert adalah saudara kandung yang belum menikah, yang tinggal di warisan lahan pertanian mereka, Green Gables, di kota Tenang Avonlea, di Pulau Prince Edward, Kanada. Matthew berusia 60 tahun, dan karena dia sudah terlalu tua untuk mengurus pekerjaan pertanian sendiri,
keluarga Cuthbert memutuskan untuk mengadopsi seorang anak yatim piatu untuk membantunya. Matthew tiba di stasiun kereta dan menemukan seorang gadis yatim piatu, bukan laki-laki. Panti asuhan mengirim Anne Shirley yang berusia 11 tahun secara tidak sengaja. Tingkah Anne yang banyak bicara dan semangatnya yang tinggi memikat Matthew yang dengan malu-malu memberitahu Marilla bahwa dia ingin mengadopsinya. Marilla ragu-ragu pada awalnya, tapi setelah masa percobaan, dia setuju untuk membiarkan Anne tetap tinggal. Anne adalah gadis yang cerewet dan bahagia, meski hidup miskin sebagai yatim piatu. Meskipun dia tidak memiliki tata krama dan pendidikan yang baik, dia memiliki kehidupan fantasi yang kaya dan luar biasa, serta semangat yang optimis dan murah hati. Karena Anne bertindak sesuai dengan instingnya dan bukan menurut kode etik, ia secara tidak langsung tidak terlihat seperti perempuan anggun yang pantas. Anne berusaha keras untuk mematuhi Marilla dan mengikuti aturan perilaku sosialnya. Tetapi dia membuat banyak kesalahan, seperti menggunakan obat gosok alih-alih vanila dalam kue, membiarkan tikus tenggelam dalam saus puding Bram, dan mengucapkan doa yang tulus, namun konyol untuk dirinya sendiri sebelum tidur. Anne tidak pernah memiliki teman sejati sebelum tinggal di Green Gables, jadi dia terpaksa menciptakan teman imajinasi. Di Avonlea, dia bertemu Diana Barry, seorang tetangga yang dengan cepat menjadi sahabatnya. Suatu sore, Anne mengundang Diana untuk minum teh dan secara tidak sengaja memberinya anggur kismis merah alih-alih minuman raspberry non-alkohol. Diana pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan ibu Diana mengira Anne sengaja memabukkan Diana, sehingga ia melarang gadis-gadis itu untuk berbicara. Masa pengasingannya dari Diana yang menyakitkan berlangsung sampai Anne menyelamatkan saudara perempuan Diana yang sakit grup, sehingga Nyonya Barry memaafkannya. Di sekolah, Anne berseteru dengan seorang pemuda tampan dan pintar bernama Gilbert Blythe. Saat pertama kali bertemu, Gilbert mengejek Anne dengan memanggilnya Wortel dan menarik kepang merahnya. Anne sangat sensitif tentang rambut merahnya, dan ejekan Gilbert membuatnya marah. Dia berteriak padanya dan menghancurkan batu tulis di atas kepalanya. Kejadian ini menandai awal persaingan antara Anne dan Gilbert, dua murid terpintar di kelasnya. Namun persaingan lamanya dengan Gilbert Blythe berubah menjadi persaingan yang penuh kasih sayang dan akrab ketika, setelah 4 tahun saling diam, mereka berdua pergi ke Queen's Academy. Berjuang untuk membuat Matthew dan Marilla bahagia, Anne mengabdikan dirinya untuk belajar dengan sepenuh hati dan mendapatkan beasiswa Avery yang bergengsi, yang memberinya cukup uang untuk kuliah 4 tahun pada musim gugur berikutnya. Terpesona oleh prospek masa depannya, Anne pulang ke Green Gables. Matthew yang mengalami gangguan jantung meninggal karena serangan jantung. Ketika Anne mengetahui bahwa Marilla kemungkinan besar akan buta, dia memutuskan untuk tinggal di Green Gables dan bekerja sebagai pengajar di dekat rumahnya agar ia dapat merawat Marilla. Untuk itu, ia harus melepaskan cita-citanya untuk belajar selama 4 tahun. Gilbert mendengar keputusannya dan menyerahkan jabatannya sebagai guru di sekolah Avonlea agar Anne bisa mengajar di sana dan lebih dekat dengan Marilla. Setelah 5 tahun persaingan, Gilbert dan Anne menjalin persahabatan yang erat. Meskipun jalan masa depannya telah menyempit, Anne tetap selalu optimis dan berpikir dengan ceria tentang masa depannya. Sekarang, mari kita coba bahas satu persatu pilihan jawabannya. Be vigilant about people around you. Waspadalah terhadap orang-orang di sekitarmu. Pernyataan ini salah karena dalam teks tidak disampaikan pelajaran untuk selalu waspada. Perlunya kewaspadaan kemungkinan disampaikan lewat konflik cerita dengan orang sekitar. Orang-orang di sekitar Anne adalah orang tua angkatnya yang bernama Matthew dan Marilla, teman terbaiknya yang bernama Diana, dan keluarganya, ibu dan adik Diana. Lalu saingannya di sekolah yang bernama Gilbert. Konflik yang terjadi hanyalah antara Anne dan ibu Diana. Karena Anne tidak sengaja memberikan minuman beralkohol kepada Diana, serta pertengkaran antara Gilbert dan Anne ketika mereka baru saja kenalan. Kedua hal ini bukanlah kejadian yang memberikan pelajaran kewaspadaan terhadap orang-orang sekitar. Karena konflik yang terjadi bukanlah disengaja dengan niat buruk.
Follow your heart for all life decisions. Ikutilah kata hatimu untuk membuat semua keputusan hidup. Mengikuti kata hati bisa menjadi pelajaran sebuah cerita jika ada kejadian di mana mengikuti kata hati berakibat pada akhir yang baik bagi pelakunya. Nah, di cerita ini tidak ada kejadian seperti itu, ya teman-teman. Oleh karena itu, pernyataan ini kurang tepat. Do not try to chase unattainable dreams. Jangan mencoba mengejar mimpi yang tidak mungkin tercapai. Dalam cerita, tidak ada kejadian mengejar mimpi yang berakhir buruk bagi tokohnya. Yang ada di dalam cerita yaitu Anne harus meninggalkan impiannya berkuliah untuk mencegah Marilla yang hampir buta. Jadi, pernyataan ini salah ya teman-teman. Hope might come to those who believe. Harapan mungkin datang kepada mereka yang percaya. Pernyataan ini benar ya teman-teman, karena sejak awal teks menyampaikan betapa seorang anak yatim piatu bernama Anne kesulitan dalam menggapai impian-impiannya karena ia terlahir miskin dan tanpa orang tua. Namun, karena sikap optimisme dan kerja kerasnya, Anne berhasil mendapatkan perhatian dari orang tua angkatnya dan mendapatkan pendidikan yang baik. Nah, teman kece, coba tebak, kira-kira jawaban apa ya yang paling benar di antara pilihan jawaban tersebut? Ya, betul sekali teman kece, kalian hebat. Jawaban yang paling tepat adalah D. Hope might come to those who believe. Oke teman kece, gimana? Sangat mudah kan ya soalnya? Kak Jihan punya satu soal lagi nih, yang bisa kalian tulis jawabannya di kolom komentar. Don't forget to like, comment, and subscribe, and don't forget to share this video to your friends. Visit our website di kejarcita.id karena ada ribuan soal yang dilengkapi dengan pembahasan yang pastinya bisa banget kamu pelajari. Jangan lupa untuk download aplikasi Kejar Cita di Google Play Store. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita!